Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassalamina ajma'in. Puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat beliau kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian duha kita pada pagi hari ini. Kemudian salat dengan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang dalam lama, langsung saja kita lanjutkan kajian duha kita bersama dengan Ustaz Haji Ahmad Budiman LC dengan tema Fikih Mawa'iz. Kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ibu dan Bapak, sidang jemaah duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti dan putusnya mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, dan di antara nikmat terbanyak itu adalah masih Allah titipkan kepada kita nikmat kehidupan. Yang dengan nikmat kehidupan tadi, ibu dan bapak, masih terasojo lamanya orang dan sampai ini. Mata yang masih Allah beri masih kita bisa pakai untuk melihat. Kaki yang masih kita miliki bisa kita pakaikan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga nikmat-nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita bisa semaksimalnya kita lakukan, kita gunakan dalam rangka ketaatan di jalannya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan dengan senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai fikih waris, di mana pada pertemuan kali ini kita akan masuk membahas tentang sesuatu yang sifatnya agak praktek dan praktis, yaitu bagaimana cara kita membagi warisan. Ya, temanya menarik, Bu. Bagi-bagi warisan. Gitu. Kok leado ya Bu, kok hutang dan dibagi-bagikan susah. Jadi kalau ada warisan, bagaimana tata cara membagi warisan? Nah, ibu dan bapak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika kita berupaya membagi warisan ini mengikuti hukum Islam, maka ketahuilah kita sedang dalam rangka beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga pembagian warisan yang mengikuti hukum Islam merupakan satu di antara bentuk ketentuan Allah, hukum-hukum Allah terhadap kita umat Islam. Dan sebagai seorang mukmin yang percaya bahwa hukum Allah ini mencakup semua lini kehidupan, kita juga harus yakin bahwa hukum waris bagian dari ketentuan Allah. Allah tidak hanya mewajibkan kita mengerjakan sholat, Allah tidak hanya mewajibkan kita melaksanakan puasa, Allah tidak hanya mewajibkan kita bayar zakat, tetapi Allah juga mengatur, memberikan aturan tentang bagaimana kita berurusan dengan persoalan keuangan, baik itu transaksi perekonomian di pasar, bagaimana jual beli, bagaimana pinjam meminjam, gadai menggadai, sewa menyewa dan seterusnya. Termasuk Islam mengatur bagaimana tata cara peralihan harta ketika ada orang yang meninggal dunia. Makanya berkaitan tentang ayat waris ini, apa kata Allah dalam Al-Quran? Tilka hududullah. Itulah batasan aturan-aturan Allah tentang ilmu waris. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mau dia menerima ketentuan Allah dalam pembagian warisan, kemudian membagi warisan itu sesuai dengan ketentuan Allah, apa ganjarannya? Allah katakan dalam Al-Quran, yudkhilhu jannatin
tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Dan tentu surga merupakan cita-cita dan idaman kita semua orang Islam. Sebab tidak ada lagi kehidupan yang mau kita cari setelah kita meninggal dunia. Kalau lah meninggal itu kan mahal ya? Pasti cita-cita kita semua adalah masuk surga. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk ahli surga insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Tapi bagaimana dengan orang yang enggan? Orang yang tidak mau menerima ketentuan Allah atau bahkan mengatakan bahwa aturan ini banyak kurangnya sehingga harus direvisi, harus dirubah, harus diperbaiki. Hati-hati Ibu, Pak, kita akan berhadapan dengan ayat Allah berikutnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dan ini harus kita waspadai. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melanggar batasan ketentuan Allah, tidak mau mengikuti ketetapan Allah terutama dalam persoalan pembagian warisan ini, apa akibatnya? Dan ini harus kita antisipasi. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam nerakanya. Maka menolak ketentuan Allah dalam hal pembagian warisan ini Ibu dan Bapak, atau bahkan sampai menganggap ini aturannya sudah tidak relevan lagi dengan zaman, tidak cocok lagi untuk zaman sekarang, menolaknya, mengingkarinya, Allah berikan ancaman akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Padahal neraka itu sesuatu yang sangat kita jauhi, yang sangat kita hindari begitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Ibu dan Bapak, yakinlah bahwa ketika seseorang berniat mengikuti aturan Allah, mengikuti petunjuk Allah terutama dalam pembagian warisan ini, pahala besar sedang menunggu di belakangnya. Kenapa? Karena dia mencoba untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah. Dan dia dengan cara itu juga berwaspada, berhati-hati. Jangan sampai ada hak harta milik orang lain yang masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam tubuhnya, dia konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Harta-harta yang bukan menjadi hak miliknya, bukan menjadi bagian warisannya, kalau dia paksa untuk dia ambil, yakinlah apa yang bukan hak milik kita, kita ambil dari punya orang lain, walaupun itu saudara kita, maka nanti efeknya akan dicabut oleh Allah dengan cara yang kita sendiri juga tidak tahu bagaimana caranya. Boleh jadi harta kita tetap banyak, tapi keluarga bermasalah. Boleh jadi mungkin harta keluarga yang kita ambil, kita anggap warisan kita padahal bukan milik kita ambil, setelah itu akan terjadi tiba-tiba kemudian rumah kita kebakaran. Anak kita tidak lulus-lulus, ya banyak saja penangganya terjerat narkoba, masuk penjara, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita dari yang seperti itu hendaknya. Amin. Ya rabbal alamin. Maka kalau kita sudah siap kemudian membagi warisan tadi menurut hukum Islam, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama Ibu dan Bapak sebelum kita masuk ke dalam langkah teknis, bahwa kita harus bisa memisahkan mana yang betul-betul harta milik orang yang meninggal dunia ini, si almarhum atau almarhumah, mana yang bukan miliknya. Harus kita pisahkan dahulu. Karena kadang-kala ternyata almarhum atau almarhumah ini punya harta di mana harta itu bukan dia sendiri saja yang punya bagian di sana. Katakanlah usaha milik bersama, rumah dibangun bersama, ya perusahaan dibangun bersama, maka yang betul-betul menjadi warisan miliknya nanti adalah apa yang betul-betul menjadi miliknya saja, harta pencariannya saja, atau apa yang dia dapatkan warisan dari orang sebelumnya saja. Adapun milik orang lain itu tidak termasuk sangkut paut yang bisa dibagikan sebagai warisan. Contoh misalnya dia bangun rumah, tapi rumah itu dia bangun bersama dengan orang lain separuh-separuh misalnya. Maka yang hanya akan dibagi sebagai warisan adalah separuh nilai rumah tadi, bukan semuanya. Ini harus jelas. Karena memang yang akan dibagi-bagi sebagai warisan adalah yang betul-betul harta milik almarhum atau almarhumah. Nah Ibu dan Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan sebelum harta milik almarhum almarhumah ini dibagi sebagai warisan. Ya. Apa saja itu? Yang pertama,
Ini setelah tadi kita pastikan ya yang mana yang betul-betul harta beliau. Langkah pertama kita harus mengeluarkan beberapa hal kewajiban terkaitan dengan harta itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, Pak, jangan langsung dibagi seluruhnya sebagai warisan, tidak boleh. Karena dalam harta itu masih ada sangkut pautnya dengan hak milik orang lain, dan itu harus kita selesaikan lebih dahulu. Tidak bisa langsung kita bagi-bagi sebagai warisan. Ini harus kita ingat. Apa saja bentuk kewajibannya? Yang pertama, bentuk kewajiban dari harta si pewaris yang harus kita keluarkan lebih dahulu adalah keluarkanlah biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazahnya. Nio kadang biayanya nio kete keluar. Ustaz, orang mati gaji pakai biaya apa, Ustaz? Orang kalau meninggal gini pakai biaya apa? Meninggal biaya lo. Ada biaya yang meninggal ini, Bu. Ternyata tidak lahir saja dan punya biaya ya. Baik ke rumah sakit dibantu persalinan APB. Orang meninggal ada biayanya, ada, tapi tidak semua kasus. Ya, dalam beberapa kasus biasanya malah kalau seandainya masyarakat gotong royong, terutama daerah perkampungan, itu tidak jadi masalah. Kadang-kadang gotong royong saya mempersalahkan menyelesaikan. Mulai dari proses memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkanlah turun saja masyarakat. Tapi coba bayangkan di kota-kota besar, tanah saja untuk menguburkan mayit kembali kan biaya itu, ya. Belum lagi nanti orang yang menggali tanahnya, ya. Belum lagi misalkan dimana kain kafan dah ada beli, ya. Papan-papan untuk menutupi jenazah beli, peralatan perlengkapan dia mandi beli. Kalau menyolatkan jenazah, bapak iya dulu. Bapak iya dulu imam untuk jadi penyolat jenazah. Nah, ya. Tetapi kalaupun nanti ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan jenazah itu, keluarkan dari sana. Tak pakai pikir orang ganti. Oh, jenazahnya dari Jakarta diterbangkan ke Bukit Tinggi, kan pakai biaya itu. Tidak 100.000, 200.000, kadang 2 juta mainnya. PT siapa yang dikeluarkan? Tak mungkin PT tetangga, tidak mungkin PT masyarakat. Tentu yang pertama sekali dikenai kewajiban untuk mengeluarkan itu dari mana? Tidak dibebankan kepada orang lain. Ambil dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau almarhum almarhumah. Kok ada orang yang membantu menolong membagikan di awal, cari tahu ganti nanti uangnya. Karena kalau 10.000, 20.000 mungkin ringan orang maknya. Tapi misalkan 1 juta, 2 juta, ya, jenazah kok baru tiba misalkan pakai mobil ambulan dari Padang ke Bukit Tinggi, mobil ambulan kok gratis? Iya. Keluarga dalam kondisi duka, tidak terpikir dia membayar sopir itu, tidak terpikir dia menyelesaikan pembiayaan, datang tetangga sebelah kebetulan lagi kopi, nyoba iya besok. Berapa biayanya? Matui 1 juta dari Padang kali. Anggap 1 juta misalkan. Itu 1 juta kok kita temannya. Kan kok banyak kok. Jangan itu sesuai acara kasih banyak Pak lah ditolong. Nah itu doa ambil PT dari almarhum kok bagian kasih itu jangan. Sebabnya tahu dalam kondisi terkena musibah itu kadang keluarga ahli waris tidak terpikir gitu masalah itu. Cari nanti siapa saja mereka yang sudah berkontribusi, nampak biaya terpakai di situ. Tapi kalau sekadar mencari kapur barus untuk memandikan mayit, misalnya atau mencari wangi-wangian, tidak sabar, itu kan masih bisa, lah. Sama-sama tolong menolong siapa. Tapi kalau kadang-kadang mulai tadi, kan tidak mungkin terima kasih banyak saja. Nah ini yang perlu diperhatikan. Biaya penyelenggaraan jenazah itu yang pertama sekali ambil dari harta almarhum almarhumah, dari harta jenazah. Lain hal Pak, kalau seandainya yang meninggal ini tidak ada harta, itu lain cerita itu. Masyarakat lah yang bergotong yang di sana. Keluarga terdekat lebih utama. Keluarga terdekat bantu. Oh keluarga tidak ada sebatang kara, masyarakat turun. Oh kalau tidak perlu ada masyarakat yang berkerelaan menolong, keluarkanlah. Boleh dana dari Basnas, boleh dana dari bantuan sosial, serah bantu. Tapi kan rasanya yang seperti itu sangat jarang dan langka. Ada orang seperti itu lain cie-cie, tapi kebanyakan orang masih punya
keluarga, masih ada masyarakat yang akan menolongnya. Tentu, tapi selagi masih yang bersangkutan memiliki dana, keluarkanlah dari harta peninggalan jenazah tadi. Ini yang pertama yang harus kita selesaikan. Keluar itu dulu. Lalu yang kedua, hal yang mesti kita lakukan juga sebelum membagi-bagikan warisan itu adalah kalau seandainya jenazah ini memiliki tanggungan hutang, ada hutangnya ya. Kan biasa kita mendengarkan tuh kalau ada orang meninggal dunia, datang pengurus masjid mushola mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak si A, Ibu si B, kan begitu. Kalau ada beliau memiliki salah khilaf dan khilafat, mau dimaafkan, kan begitu ya. Tapi kalau ada yang bersangkutan memiliki hutang piutang, ya kok amin yang berbungkak, kok bitina begilang, kok kalian bercabai, kan itu ahli waris siap menyelesaikan dengan cara terbaik. Ini berarti ada etikat baik dari keluarga untuk menyelesaikan. Pertanyaan, yang melunasi hutang siapa? Ahli waris. Pintinya bu? Ya, binti ahli waris ternyata Pak aku hutang 1 miliar. Kakak, jenazah aku hutang 1 miliar. Ahli waris pun tak ada binti 1 miliar, tidak apa kakak? Apakah ahli waris yang akan membayarkan? Tidak. Ahli waris dalam hal ini posisinya hanya melaksanakan amanah. Melaksanakan amanah, menjadi perpanjangan tangan dari jenazah untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi itu bukan dari saku mereka. Diambil uang tadi dari harta milik jenazah. Jadi jangan salah sangka Pak, hutang yang dibuat oleh almarhum almarhumah ketika dia meninggal dunia, pelunasannya itu tetap diambil dari harta mereka, bukan ahli waris. Ini tingkatan pertama ya, level pertama yang dituntut melunasi siapa? Jenazah, karena dia yang berhutang, bukan ahli waris yang berhutang. Syukur-syukur ahli waris juga berpiti, kalau tak berpiti kakak, itu ahli waris saja tak mungkin. Siapa yang berhutang dia yang melunasinya. Dalam Al-Quran dikatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung dosa perbuatan yang dikerjakan oleh orang lain, tapi orang lain itulah masing-masing yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka kalau ada orang meninggal dunia setelah diambil hartanya untuk biaya pengelolaan jenazah, hal kedua yang harus kita pastikan, kalau beliau punya hutang, harta yang ditinggalkannya, harta warisnya lebih utama dibayarkan lunasi hutang itu. Jangan sampai nanti bu, karena dalam pemahaman orang yang membayar hutang itu adalah ahli waris, jadi ada orang salah sangka, salah kira, dia tahu selama ahli waris yang mengumumkan saya yang merasuk almarhum punya hutang, keluarga akan siap menyelesaikan. Akhirnya orang menganggap oh ternyata ahli waris yang melunasi. Ahli gue ada apa hutang banyak-banyak aku. Pak tak camnya apa hutang apa banyak amat tuh ada ahli waris. Salah paham. Hutang itu tetap dilunasi oleh siapa yang berhutang. Dan jangan sampai bermain-main dengan masalah hutang ini ibu dan bapak, karena dia bisa menjadi penyebab roh seorang manusia terkatung-katung di langit, tidak selesai proses pengurusannya. Kamu tidak mengecekkan begentayangan ibu ya? Tidak ada namanya roh gentayangan. Pulangnya datangnya ke rumah balik tidak. Takkan seceroboh itu malaikat menjaga setiap roh-roh manusia yang sudah meninggal dunia. Orang kalau sudah meninggal dunia itu rohnya di alam barzakh dan itu tidak akan mungkin kembali ke dunia. Ada Ustaz, ada nyoba balik ke rumah, nah, itu nampak di rumah itu boleh jadi kalaupun ada bisa jadi jin korinnya, jin yang selama ini menyertainya, tahu dengan seluruh hidupnya. Awak aku sebabnya awakku punya jin yang menyertai. Kamu apa? Cuma karena nampak, ya dia tahu apa yang kita kerjakan. Boleh jadi itu, tapi harus kita yakini bukan almarhum itu yang kembali ke rumahnya. Tidak ada keyakinan itu dalam Islam. Tidak akan selalai itu malaikat, tidak akan seceroboh itu malaikat melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak ada ceritanya itu jin arwah gentayangan, tidak ada. Ya itu harus kita pahami. Tetapi prosesnya susah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi dikatakan
Orang yang berjihad lalu kemudian meninggal dunia mati syahid. Orang mati syahid itu dia masuk ke surga. Kecuali satu, kalau dia masih punya persoalan hutang, maka akan sulit dia berusaha. Maka dulu Nabi pernah mulai bapak suatu kali ada sahabat Nabi itu meninggal dunia. Sahabat Nabi meninggal dunia, dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan sudah meninggal dunia. Kita ingin melaksanakan penyelenggaraan jenazahnya. Kita mau mensolatkan lagi. Apa kata Nabi? Apakah sahabat kalian yang baru meninggal dunia ini punya hutang? Ada ya Rasul. Dalam sebuah riwayat dikatakan yang meninggal itu punya hutang 2 dinar. 1 dinar itu kalau zaman sekarang lupa, 1 dinar uang yang ada di masa Nabi itu setara dengan emas, beratnya 4,25 gram. 1 dinar itu ya, sampai 4,25. Berat tuh kalau kita rupiahkan. Ibu-ibu kok besok diamin. Apa-apanya mau diganti saya kayaknya Pak. Iya tuh. Berapa? 1 gram emas berapa hari ini? Hah? 1 gram. 1 juta? 1 juta lebih ya? Anggaplah 1 juta 1 gram. Berarti kalau 4,25 gram, berarti kira-kira 4 juta. Hutang sahabat Nabi tadi 2 dinar. Berarti sampai kali 2 kira-kira 8 jutaan. Apa kata Nabi? Mendengarkan sahabat memberitahu bahwa kawannya yang baru meninggal dunia ini punya hutang. Kalau gitu aku tidak jadi mensolatkan. Solatkan saya dari kalian. Menolak Nabi itu menyolatkan. Lalu kemudian datang sahabat Nabi yang lain. Ya Rasulullah, yang 2 dinar itu aku yang lunasi. Ada yang datang menolong. Baru setelah itu Nabi mau menyolati jenazah sahabat tadi bersama dengan sahabat. Maksudnya bagaimana? Nabi ingin memberikan penegasan persoalan hutang ini penting ibu dan bapak. Jangan sampai kemudian dianggap sepele. Kita memang biasa bertransaksi dengan orang banyak, dengan teman, dengan tetangga, masalah keuangan. Tapi kalau ada hutang perlu diperhatikan. Kalau perlu bahkan dicatat. Ayat yang terpanjang bahkan dalam Al-Quran itu bukan bicara masalah sholat. Ya, bukan bicara masalah sholat. 1 ayat paling panjang ibu dan bapak, 1 ayat itu membahas masalah apa? Masalah hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, catat hutang tadi. Dan sampai dianggap sepele. Ya, apalagi kalau nominalnya agak kadang. Terasa kadang-kadang hutang ibu dan bapak catat. Misalkan bapak sama kawan baca catat dulu Ustaz. Lupa itu. Ya. Dia biasanya lupa sih ya, yang meminjam, yang lagi pinjam. Kan itu masalah. Awak yang lagi pinjam itu kadang-kadang lupa loh Pak. Yang susah itu kadang yang lupa ya pinjam, catat. Tak masalah dicatat. Cuma tentu dicari-cari dulu, orang nggak dicatat tuh barangnya pinjam 10.000, catat tuh. Asal ya, kalau dia agak kete rasanya umpama bisa dianggap rela, bakal rela awak disedekah, alamian salah. Yakinlah hukum hanya pinti 10.000 asal sedekah kembali agak alamian salah. Tapi kalau barang rasanya barang dia pinjam 500.000, kan agak lumayan tuh. 500.000 kan sama dengan setengah juta kan? Ya. Lalu juta-juta apa kadang-kadang supaya catat. Supaya apa? Tidak menjadi masalah. Walaupun dia teman baik, teman dekat, catat. Miliki. Dan kita juga biasakan Pak kalau punya hutang catat. Bahkan kalau perlu ada buku khusus catatan hutang, tidak masalah. Apa yang menjadi kepentingan di sana? Kalau ternyata kok malah tidak bisa ditolak, terjadi yang tidak cepat Allah cabut nyawa kita. Bukan capek ya, datang ajal kita. Orang tahu kita punya hutang dengan siapa saja. Yang harus dilunasi itu siapa saja. Ini penting. Sehingga tidak menimbulkan masalah bagi jenazah kemudian. Nabi saja sampai tidak mau menyolatkan. Ini bukan berarti ya kalau ada orang punya hutang tidak boleh kita sholati. Bukan. Nabi melakukan itu menolak mensolati jenazah sahabat yang tadi masih ada hutang. Bukan dalam arti berarti tidak boleh kita sholatkan orang punya hutang. Bukan itu. Tapi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada sahabat persoalan hutang itu baik. Jadi anggap ringan.
Kalau bisa cepat segera dilunasi. Maka ibu dan bapak, yang paling pertama sekali dituntut untuk melunasi hutang itu adalah diambil dari harta milik jenazah. Ustaz, kalau model itu berarti apa kontribusi ahli waris? Apa kira-kira yang menjadi tugas kewajiban ahli waris? Nah, di sini ibu dan bapak coba perhatikan. Kalau ternyata jenazah ini tak lagi memiliki harta, ada buktinya dulu. Sementara hutangnya masih ada, disitulah peran ahli waris bisa membantu meringankan. Apalagi kalau yang berhutang ini orang tua kita, apalagi orang tua kita itu berhutang demi kita anak-anaknya. Dia pinjam piti ke tetangga untuk sekolah obat, dia pakai piti bencana untuk membiayai kita berobat, dan luar biasa itu. Berhutang mereka gara-gara kita, itu jauh lebih wajib lagi kita menolongnya. Tapi kalau ternyata hutangnya itu kebutuhan pribadi atau yang lain, apakah berarti ini ditolak atau berarti tidak boleh anak membantu? Tentu tidak. Justru disitulah bentuk birrul walidain, berbaktinya anak kepada orang tua, bahkan ketika orang tuanya dalam kondisi telah meninggal dunia, salah satunya adalah membayarkan hutang. Disitulah anak berbakti kepada orang tua. Tapi kenapa di awal kita tegaskan hutang itu diambil dari harta orang yang meninggal dunia, supaya orang-orang yang akan meninggal ini jangan sampai ada yang salah kira bahwa hutang-hutangnya nanti akan selesai ahli waris. Jangan. Tetap yang dituntut pertama sekali melunasi hutang adalah orang yang berhutang dari harta miliknya. Kok tidak boleh dan tidak dibayarkan? Apa tuh di situ kemudian ahli waris ikut serta. Jadi apa yang diumumkan oleh pengurus-pengurus masjid mushola, apa yang disampaikan oleh perwakilan ahli waris ketika meninggal dunia, kok jenazah kok memiliki hutang, kami ahli waris yang menyelesaikan, itu bukan berarti mereka menyelesaikan dengan dana mereka, bukan itu maksudnya ibu dan bapak. Maksudnya adalah kami selaku pihak keluarga bersedia menyelesaikannya dari piti beliau, kami ambil nanti kami bayarkan sebagai perpanjangan tangan. Sebab kan jenazah itu tidak bisa menghutang oleh masih bisa bahkan mamanya dalam meninggal. Ya, maka di sini perlu kita pahami ahli waris di situ hanya sebagai perpanjangan tangan, memperpanjang lidah dari jenazah yang memang tak mungkin lagi membayarkan hutang. Dan harus kita ingat ibu dan bapak, hutang itu ada dua. Hutang ada dua. Yang pertama hutang kepada manusia. Itu tadi ada yang dipinjam dilunasi, pembelian barang cicil belum lunas dilunasi. Ada lagi hutangnya, hutang kepada Allah. Itu juga hutang. Kalau ternyata misalnya orang tua kita dahulu pernah bernazar, ya berniat, kalau selama lama dari operasi, kalau misalkan beliau akan operasi, beliau berniat akan bersedekah kepada asuhan 1 juta misalnya. Ya, ternyata setelah selesai beliau operasi, alhamdulillah aman, selamat, damai sentosa, tidak ada masalah. Mungkin terlilit uang, tidak sempat beliau melunasi hutang nazarnya. Kan beliau selamat dari operasi, aman, beliau selamat, beliau cuma tidak ada meninggal beliau sebelum melunasi hutang itu, nazar tadi harus dilunasi, dibayarkan. Dari mana? Diambil pertama sekali dari harta warisnya. Termasuk juga hutang adalah kalau jenazah tadi punya kewajiban zakat, tapi belum dibayar, belum dilunasi. Ini penting ibu dan bapak. Jadi hutang itu ada dua, hutang kepada manusia, hutang kepada Allah, dan dua-duanya harus dibayarkan sebelum harta yang beliau miliki tadi dibagi-bagi sebagai warisan. Jadi ingat ibu dan bapak, ini kewajiban-kewajibannya dikeluarkan. Jadi tidak ada ceritanya orang meninggal langsung bagi-bagi warisan. Harus keluarkan kewajiban-kewajiban tadi. Yang ketiga, ini juga ada kewajiban ketiga ya. Sebelum harta tadi dibagi sebagai warisan, apa yang mesti kita lakukan? Kalau beliau punya wasiat terhadap hartanya, tunaikan wasiatnya. Ya, apa itu wasiat? Wasiat itu adalah pesan jenazah ketika beliau masih hidup. Jadi pesannya itu pasti beliau sampaikan saat beliau masih. Pesan jenazah ketika beliau masih hidup, yang pelaksanaannya, yang eksekusinya dilakukan setelah beliau wafat. Dan pesan itu berkaitan tentang masalah harta.
Jadi pesan jenazah ketika beliau masih hidup tentang persoalan harta yang pelaksanaannya, pengerjaannya dilakukan setelah beliau wafat. Jadi kalau ada pesan jenazah, pesan almarhum almarhumah ketika beliau hidup tapi tidak ada kaitannya dengan harta, maka itu bukan wasiat namanya. Apa ulama batang berwasiat, ya? Kok meninggal Pak disuap tolong yang jago adik-adik yang gede. Nah, bukan wasiat. Tetapi yang seperti ini oleh ulama waris tidak dikatakan sebagai wasiat. Bisa juga dianggap sebagai wasiat, tetapi wasiat dengan makna nasihat. Ya, wasiat itu makna lainnya nasihat. Jadi kalau Bapak meninggal disuap tolong jago sholat 5 waktu di adik-adik yang tolong dijago. Nah, itu namanya bukan wasiat untuk dibagi-bagikan, tapi ini wasiat dengan arti nasihat. Yang dikatakan wasiat itu mana? Yang dianggap sebagai wasiat sebagai bentuk bagian warisan itu mana? Kalau dia berkaitan masalah harta. Ada wasiat orang tua kita sebelum dia meninggal dunia berkaitan masalah harta, dahulukan itu diselesaikan sebelum harta warisnya dibagi-bagikan. Apa wasiatnya? Pokoknya wasiat disuap kalau meninggal dan disuap tolong rumah gua hadiahkan ke yaksi misalnya. Contoh, misalnya rumahnya banyak ya, di belakang malu ada 10 cik di kecilnya lagi untuk yaksi. Biar bisa dipakai dikelola, mau disewakan boleh, mau dipakai tempat merawat tertinggal boleh dan seterusnya. Itu namanya wasiat. Disuap kalau meninggal tanah yang di belakang rumah gua di panti asuhan. Itu namanya wasiat. Atau kalau besok saya meninggal, tolong hadiah bantuan ke panti asuhan 100 juta. Nah, itu namanya wasiat. Nah, wasiat ini ibu dan bapak ada ketentuan. Wasiat ini ada ketentuannya. Ketentuannya 2. Apa yang pertama? Yang pertama, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat itu kan sebenarnya kesempatan dari agama supaya seseorang masih bisa beramal di saat akhir kehidupannya. Ya Bu ya. Jadi Islam kok saking sangat mendukungnya, mendorongnya kita beramal sampailah kami meninggal pun kita ada kesempatan amal. Caranya dengan memberikan wasiat. Tapi wasiat yang dikategorikan amal tadi tidak bisa kita berikan semua harta, tidak boleh. Dulu pernah ada sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas nama beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas sudah dijamin masuk surga. Kalau wafat ada jaminan ibu. Jaminan BPJS mungkin enggak. Tapi jaminan masuk surga. Nah beliau ini ketika beliau akan meninggal dunia sempat-sempatnya beliau berniat mensedekahkan hartanya. Barang disedekahkan 2/3 harta hanya sedekahkan ibu dan bapak. Apa kata Nabi? Jangan banyak mana. Nabi waktu itu hadir. Lalu kemudian yang kurangi, kalau itu separuh ya Rasul, saya sedekahkan, saya wasiatkan. Apa kata Nabi? Separuh masih banyak. Kalau gitu ditulungi ya. 1/3 ya Rasul. 1/3 boleh. Dan 1/3 wasulus atulus kasir. 1/3 itu sudah banyak. Orang memberikan wasiat dengan 1/3 hartanya. Kalau 1/3 itu kan tak jelek. Yang penting total barang harta sedonyo cari pada 1/3 itu diwasiatkan. 1/3 itulah banyak. Bayangkanlah harta ibu misalkan ada 10 miliar, misalnya ketika meninggal dunia, ibu wasiatkan 1/3 berapa tuh? Barang 1/3 dari 10 miliar 3 miliar lebih ya 3 miliar 300 juta. Itu mesin Alfalah Tempo itu bahkan baru diperlukan 2 miliar lantar agak siapa saja kan. Itu kan luar biasa. 1/3 itu banyak. Makanya kata Nabi wasiat paling banyak itu adalah 1/3. Kenapa Nabi batasi tidak boleh orang mensedekahkan semua hartanya ketika meninggal dunia? Bedakan yang upaya. Kalau masih hidup silakan Pak Bu sedekahkan seberapa banyak. Kalau kita masih hidup, niat kita sedekahkan setengah harta mulia, sadonya pun mulia. Buktinya di zaman Nabi pernah waktu itu akan berperang berjihad, Nabi minta sahabat ayo bersedekah semuanya. Datanglah Umar di bawahnya separuh hartanya.
Banyak waktu itu dibawanya harta, ditanya sama Nabi, wahai Umar, banyak sekali kau berikan harta untuk kami berjuang. Apa ada yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Masih ada nggak masih sholat? Ikut ciri Rasul, Abu tinggalkan untuk keluarga yang semisal pula dengan itu. Artinya sama bara banyak beliau berikan untuk dakwah, untuk berjuang, berjihad. Masih ada satu lagi beliau tinggalkan sama banyak untuk keluar. Berarti kan separuh dulu, separuh untuk jihad beliau berikan, separuh lagi untuk keluar. Orang kalau dia masih hidup, para pun sedekah dia. Setelah itu datang Abu Bakar bin Khattab, nyumbau harta lebih banyak. Ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, banyak sekali harta yang kau berikan. Apakah ada yang kau tinggalkan untuk keluarga? Jawaban Abu Bakar sederhana saja, Ambo tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Berarti ada yang tinggal? Tak ada. Berarti dia mensedekahkan semua hartanya dan Nabi tak melarang. Tapi kan beda Abu Bakar ya, Abu Bakar mensedekahkan sebenarnya itu bisa tipu kali. Karena dia berdagang yang ulum, jadi yang hebat. Orang kalau ada ahli berdagang, ibu dan bapak habis pun modalnya bisa timbul oleh. Bukannya mencilo, tidak tahu dari mana sumber harta itu datang. Ya, kenapa? Relasi banyak, yang akan membeli sudah tahu, tinggal mendatangkan barangnya. Begitu orang zaman dahulu. Orang kan pedagang seperti itu. Habis pun barangnya hari ini, tapi sumber suppliernya orang yang menyetok barangnya banyak, maka dia akan bisa tetap berdagang. Jadi orang kalau masih hidup silakan sedekahkan semua harta. Separuh boleh, sepertiga boleh. Tapi kalau akan meninggal dunia dibatasi oleh Islam. Hanya boleh maksimalnya 1/3. Kenapa tidak boleh orang ketika meninggal dunia tidak boleh mewasiatkan semua hartanya? Alasan Nabi jelas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berpunya, mendapat mereka dari warisanmu itu jauh lebih baik daripada saat engkau tinggalkan mereka habis titih itu dekarong engkau wasiatkan, setelah itu mereka meminta-minta kepada orang lain. Miskin. Jadi tidak boleh kita itu meninggalkan keluarga kita dalam kondisi miskin, tak berpunya, dihambat harta warisan mereka, tak boleh. Mana yang sudah menjadi hak mereka jangan dibatasi, jangan dihalang-halang. Makanya Islam mengatur. Bukan berarti Islam membatasi orang beramal, tidak. Kalau masih hidup sedekahlah. Minimal kalaupun disedekahkan harta gigi sedekahnya, besok masih bisa mencari duitnya, masih hidup. Ada yang bisa dia berikan untuk keluarganya, untuk dia nafkah. Tapi kalau meninggal, nyewakaf, nyewasiatkan semua hartanya. Apalagi yang ditinggalkan untuk ahli waris, ada. Maka di sini juga menjadi catatan pentingnya kita itu meninggalkan ahli waris dalam kondisi berpunya. Supaya apa? Supaya giat kita mencari, ada yang kita bekali untuk ahli waris dengan peninggalan tadi. Supaya tidak terlunta-lunta hidup mereka, apalagi sampai meminta-minta. Ini motivasi dari Islam. Motivasi dari Islam supaya kita tidak meninggalkan ahli waris dalam kondisi tak berpunya. Itu syarat yang pertama. Syaratnya adalah tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3. Yang kedua, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kata Nabi SAW, ala la wasiyata ahli waris. Ketahuilah, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris, kalaupun tidak kita kasih wasiatnya tapi warisan, mereka pasti tetap dapat waris. Jadi wasiat kok kasihan ya Ustaz, berikan wasiat kepada orang-orang yang jelas tidak akan dapat warisan dari harta kita. Ya, tetangga dapat warisan bu? Tetangga dapat warisan tak? Kalau meninggal, kalau ibu dan bapak meninggal, tetangga dapat warisan. Berikan mereka wasiat. Kok saya ibu ke tetangganya itu mana kawan? Besok kok yang meninggal dia sekitar tetangga. Ini yang menjaga amak tadi. Ya, kalian lapai kamar-kamar tetangga itu dari mengawalan maut lah, saya kebasaran itu. Awas sakinya datang, wasiatkan. Anak angkat dia bukan ahli waris. Ya, kalau ada di antara kita mengangkat anak angkat bukan ahli waris. Dari awal berikan wasiat. Nah, anak betul bukan anaknya ibu dan bapak. Dalam hukum waris, anak angkat tidak dapat warisan karena yang menjadi ahli waris itu dua minimal syaratnya. Yang pertama ada hubungan nasab, yang kedua ada hubungan pernikahan. Yang hubungan nasab mana? Orang tua kita, saudara-saudari kita, anak cucu keturunan kita, itu nasab namanya. Tapi kalau dia anak angkat, ya anak angkat tidak dapat warisan, ayah angkat tidak dapat warisan. Pokoknya yang bebas tidak dapat warisan. Ya, tidak ada warisan.
Maka supaya dapat warisan bagaimana? Berikan wasiat. Jadi dipesankan kepada ibu dan bapak, kalau kita ada mengangkat anak misalnya, kita tidak punya anak yang lain, tuliskan wasiat. Nanti dia akan mendapatkan sekian dari harta kita. Itu boleh, ya. Daripada nanti kita meninggalkannya bermasalah, gitu ya. Jadi ini sebenarnya cara dan solusi. Ustaz, caranya lagi bukan ahli waris. Buatlah wasiat. Berikan wasiat kepada anak angkat, kepada tetangga, teman sejawat yang rasanya baik, atau kepada tempat-tempat ibadah, ke masjid, ke pondok tahfiz, ke pesantren, apalagi yang sifatnya itu berlangsung lama. Bangunan yang fisiknya itu bisa bertahan lama, berikan ke sana. Semakin itu kita arahkan ke sana, mudah-mudahan meninggal kita ibu dan bapak jadi sedekah jariah. Apa maksud sedekah jariah? Pahalanya terus mengalir. Meskipun meninggal kita ibu dan bapak lah di dalam tanah, apa? Tidak ada kemungkinan beramal lagi, tapi yang bangunan tadi selama dipakai oleh orang untuk tempat tinggal, selama dipakai untuk orang untuk ibadah, selama itu juga harta tersebut ya akan mengalirkan pahala untuk kita yang bersedekahnya. Jadi itu dua syaratnya tadi. Pertama, tidak lebih dari sepertiga. Yang kedua, tidak perlu berwasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena mereka sudah pasti akan mendapatkan warisan. Nah, kalau sudah kita lakukan yang tiga ini, dan bapak keluarkan biaya jenazah, kemudian keluarkan hutang-hutang dari jenazah, kemudian keluarkan wasiatnya. Setelah semua dikeluarkan, ada yang tersisa, itu yang merupakan bagian ahli waris. Ya, itulah yang merupakan warisan untuk ahli waris. Nah, dibagilah nanti siapa yang betul-betul mendapatkan, berapa bagiannya diatur di sana. Dan memang bagiannya itu nanti akan sangat bergantung kepada berapa jumlah ahli waris yang ada. Ini kasusnya setiap orang akan berbeda dengan orang lain. Makanya perlu diselesaikan satu-satu. Cuma mungkin orang bertanya, Ustaz, bila rancaknya ansor membagi warisan Ustaz? Tidak ada ketentuan waktunya ibu dan bapak. Tidak ada ketentuan waktu mengenai kapan dimulainya pembagian warisan tadi. Tetapi kalau dapat dan capek bana dan pulang bana. Capek bana itu apa? Tadi pagi baru meninggal, sore itu lah cetuk mau bagi warisan. Kok tidak masih agak kan? Ya, tunggulah selesai proses pemakaman dahulu. Tenangkanlah jiwa-jiwa yang bersedih itu dahulu ya. Selesaikanlah kabut-kabut kesedihan itu ya. Selesaikanlah masalah-masalah dahulu lah, tangan awak. Rasanya lah damai kondisi di rumah, masalah itu. Dan tidak perlu pula nanti keluarga yang lain kemudian menuduh. Bahas warisan bangkai kalau meninggal batang barulah bahas ini. Cangokna dia, jangan dituduh seperti itu. Orang tua baru meninggal tahun lalu, setahun yang lalu itu dah lama tuh. Bekolah pulang orang lain lagi lama, masalah kacau nanti. Sebab kadang ibu dan bapak kalau ditunda-tunda kadang-kadang terasa 10 tahun lalu 20 tahun sehari. Ketika ada masalah baru takkan bagi warisan. Beberapa kasus pembagian warisan yang masuk itu kadang-kala baru ditanyakan itu kapan ibu dan bapak, setelah puluhan tahun karena kinilah mulai bermasalah baru ingin dibagi-bagi. Patang ketika orang meninggal itu tidak ada inisiatif untuk membantu. Tetapi yang harus diingat ibu dan bapak ini ya. Prinsip paling utama dalam pembagian warisan itu adalah bukan langsung dibagi-bagi harta tutup. Si A dapat 1/3, si B dapat setengah, si C dapat seperempat, ambillah bagian warisan masing-masing. Bukan itu. Tidak harus harta itu langsung kita pecah-pecah. Karena kadang-kadang harta tutupannya yang tidak mungkin dipecah-pecah saat itu juga. Contoh peninggalannya rumah, yang kamu nerima berapa? Baca kali bagi potong-potong rumah tuh. Si A dapat dapur, si B dapat WC, kau dapat taman, kau dapat ruang tamu. Kan tak mungkin. Jadi bukan dibelah-belah rumah ibu dan bapak. Prinsip utama dalam pembagian warisan adalah menjelaskan kepada semua ahli waris berapa persentase yang mereka dapatkan dari peninggalan jenazah. Itu saja. Lajale si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen, si C dapat sekian persen. Lajale itu kan? Nah, persoalan akan dibagi-bagi saat itu juga atau asetnya dibiarkan untuk diputarkan itu tidak jadi masalah.
Yang penting masing-masing tahu berapa hak dia di sana. Oh, si A sekian persen, si B sekian persen, si C sekian persen. Paham? Mau kita bagi-bagi sekarang boleh, tak kita bagi-bagi tak masalah. Yang penting setiap orang tahu bagiannya berapa persen di sana. Karena nanti akan ada kemungkinan yang banyak. Boleh jadi pertama Bu, kalau harta warisannya hanya harta berupa uang, kan mudah membaginya. Peninggalannya barang, pinti 100 juta, ya udah bagi-bagi saja. Yang dapat 20% dapat 20 juta, yang dapat 30% 30 juta, dapat 50% dapat 50 juta, habis harta tadi. Tapi kalau warisannya berupa rumah, berupa tanah, mobil, kan tidak mungkin dibagi-bagi Pak. Si A dapat ban, ya, si B dapat kursi, yang sekarang dapat setir, kan tidak mungkin. Bagaimana caranya? Harta-harta yang tak mungkin rasanya langsung dibagi, atau memang ahli waris ingin ikut rumah orang tua, tidak masalah kita bagi-bagi. Bolehkah seperti itu? Boleh, tapi perjelas si A berapa persen, si B berapa persen, si C berapa persen. Kalau nanti ternyata misalnya mereka ingin meneruskan dalam bentuk usaha, jadikan salah rumah kontrakan banyak, kan dapat penghasilan bisa dibagi-bagi, boleh. Caranya bagaimana? Nanti ketika datang pemasukan, bagi dengan persentase tadi. Persentase itulah yang membantu kita memudahkan pembagian masing-masing. Ya, dapat 20%, 30%, 50%, dapat setiap bulan misalkan sewa rumah 1 juta bagi. Ada yang dapat 200.000, 300.000, 500.000, kan gampang. Nanti kalau misalkan yang punya saham itu ingin keluar, ambo ingin hak ambo dikeluarkan, baca dulu, tanya kepada ahli waris yang lain, Pak, yang lain dia tidak menebus. Kalau dia dibagi bagian warisan tadi, boleh. Misalkan yang 20% ingin minta warisannya itu dikeluarkan saja, ini juga boleh. Tanyalah ke yang lain, ada yang ingin tidak, ada yang membagi tidak, pulangan, bayarkan. Ternyata 20% itu misalnya harga rumah 100 juta, 20% berarti 20 juta. Siapa yang memulangkan? Pulangan berarti sudah berpindah haknya. Yang sudah punya bagian 20 juta tadi sudah merelakan bagiannya karena dia sudah diganti dengan uang. Menjadilah milik bagi orang yang memulangkan. Begitu saja. Jadi yang paling penting itu kita tahu berapa persentase dari harta jenazah yang menjadi milik kita. Persoalan kan dibagi waktu itu juga atau dibaginya nanti itu terserah. Yang penting masing-masing tahu persentase. Nah, dengan cara seperti itu terhindarlah kita dari keributan-keributan tentang pembagian warisan ini. Jadi Ibu dan Bapak, itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan bahwa sebelum warisan dibagikan ada kewajiban yang mesti kita tunaikan. Pertama, keluarkan biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, bayarkan hutang. Dan yang ketiga, keluarkan wasiatnya. Kalau wasiat sudah dikeluarkan, hutang sudah dikeluarkan, biaya jenazah dikeluarkan, maka yang sisa itu baru menjadi harta warisan bagi ahli waris. Adapun bagaimana tata cara pembagiannya, tidak harus langsung dibagi-bagi. Yang penting itu masing-masing tahu berapa persentasenya. Kalaulah tahu, silakan. Mau disepakati bagi saat itu juga boleh. Mau disepakati dibagi nanti boleh. Yang penting angka-angka persentase itu dipahami oleh masing-masing ahli waris. Nah, itulah kira-kira Ibu dan Bapak yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kami menyampaikan. Ada yang mau ditanyakan boleh. Silakan. Iya. Ya. Ya. Jadi pembagiannya itu berapa buat suami, berapa untuk istri. Kalau bercerai kan berarti nak meninggal. Masih hidup berarti Ibu ya? Berarti ini bukan cerita bagi-bagi warisan seperti orang meninggal dunia. Penyelesaiannya pembagian harta gono ini. Harta gono ini itu diatur dalam undang-undang. Kalau jelas berapa bagian masing-masing, patokan itu dipakai. Contoh mereka punya usaha, mereka sama-sama menanamkan modal, yang seorang 50, yang seorang 50, kan jelek tuh. Berarti bagi dua saja, separuh punya suami, separuh punya istri. Atau persentasenya beda, istri ngasih 30% dulu ketika baru dibangun usaha, suami 70, berarti belah dua. Yang perempuan istri dapat 30% karena itu hartanya, yang suami 70%. Di sini tidak ada pembagian warisan seperti warisan orang meninggal dunia. Kalau tidak bekerja, nanti biasanya ada aturan dalam pengadilan, biasanya bagi dua. Jadi nanti tergantung bagaimana pengadilan menilai. Kalau memang rasanya begitu besar kontribusi istri nanti akan dibagi dua, nanti sesuai dengan keputusan pengadilan. Kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain gimana Pak?
Kalau nggak ada berarti siap bagi-bagi warisannya ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menjalankan hukum-hukumnya, dan mudah-mudahan dengan ketaatan seperti ini Allah jadikan kita termasuk di antara ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustadz Haji Ahmad Budiman SIMH yang telah memberikan kajian duha pada pagi hari ini dengan tema fikih mawaris. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi amal jariah buat beliau dan kita bisa menyebarkannya menjadi amal jariah pula bagi kita. Baiklah, mari kita tutup acara kajian duha pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam.